Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini bersama-sama saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan iman kita akan semakin dibangun dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman bagi hidup kita yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga mengurapi kita sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan tentunya melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat-berkat-Mu, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua. Engkau yang juga menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan dan juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 119 ayat 50. Saya bacakan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, ya tema pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur ini adalah janji Tuhan menghidupkan kita, memberi hidup. Ya, janji-Mu menghidupkan aku. Jadi janji Tuhan inilah yang menjadi pegangan bagi kita. Saat kita menghadapi kesusahan, bahkan pemazmur katakan dalam sengsaraku. Artinya orang-orang yang percaya Tuhan tidak lepas juga akan menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, kadang seperti bangsa Israel menghadapi juga yang namanya padang gurun. Ya, seperti pemazmur juga pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini kan situasi yang tidak enak juga. Jadi artinya tidak selalu bahwa ikut Tuhan enak-enak saja. Ya, kita tahu mereka-mereka yang menerima janji Tuhan, baik melalui mimpi, melalui pernyataan firman, hidupnya juga mengalami proses. Yusuf misalnya, dia mendapat mimpi dari Tuhan, dia akan jadi seorang penguasa. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia mengalami tekanan dari saudara-saudaranya, dia ditolak, dibenci, bahkan dijual dan akhirnya jadi budak. Masih belum selesai, masih difitnah lagi dan masuk penjara. Jemaat dikasih Tuhan, prosesnya terjadi. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah batal atau gagal. Ya, jadi akhirnya kita lihat Yusuf berhasil. Ya, kita tahu juga bagaimana bangsa Israel masuk juga akhirnya ke tanah perjanjian. Sekalipun harus melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang lainnya. Yang intinya adalah bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi itu. Apapun keadaannya. Ya, menurut manusia mungkin gak masuk akal. Tidak mungkin bakal terjadi. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Karena itu mari saya mengajak kita semua, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Yuk, pegang firman Tuhan, percayai dan pegang terus, imani terus apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kebenaran, itulah yang akan menuntun kita. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi ketika kita menerima janji-janji Tuhan, maka kita sesungguhnya memiliki kepastian di dalam Tuhan. Baik itu janji keselamatan akan hidup yang kekal, juga janji-janji ketika kita dalam dunia, pemeliharaan, penyertaan, dan juga bahkan pertolongan Tuhan akan selalu ada. Seperti yang Tuhan janjikan. Bagaimana kita bisa mengerti janji Tuhan? Salah satunya adalah ketika kita selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, ini penting.
Ya, jadi salah satu cara kita menemukan janji Tuhan bagi hidup kita adalah melalui kebenaran firman-Nya. Ya, karena saya mengajak kita semua selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, dengan merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkannya, kita jadi mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan nyatakan dan janjikan bagi kita. Ketika kita mendapat itu, ayo imani, pegang itu. Sekalipun keadaan mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Janji Tuhan, misalnya contoh Tuhan menjanjikan akan hari depan yang penuh pengharapan. Bagian dari rencana Tuhan. Dan Tuhan gak gagal dengan rencananya. Tapi kenapa kok hidupku seperti ini? Misalnya ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang sulit. Dengar baik-baik. Saya contohkan tadi, Yusuf mengalami, bangsa Israel mengalami, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang lain juga mengalami proses untuk sampai tergenapi janji itu memang harus dijalani. Tetapi sekali lagi, sekalipun ya dalam sengsara, dalam penderitaan, dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tetap setia dan tidak meninggalkan kita. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, kata pemazmur. Ya, dalam kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dalam kondisi kesusahan, kesulitan, tertekan hidupnya, banyak pergumulan dan permasalahan yang berat. Tetapi janjimu, janji Tuhan menghidupkan aku. Dengan kita mengingat janji Tuhan, kita memperoleh semangat yang baru, memperoleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Karena Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Tuhan pasti menggenapinya, sekalipun kita tidak tahu kapan dan waktunya dan bagaimana caranya. Bagian kita bukan itu, bagian kita bukan menentukan bagaimana caranya. Tuhan yang akan memakai caranya sendiri. Bagian kita adalah beriman kepadanya. Percayalah. Ya, jangan ngatur-ngatur Tuhan juga. Ya, jangan sekarang Tuhan, belum tentu kadang Tuhan maunya besok atau kapan. Jadi intinya sekali lagi bagian kita, tetaplah mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan, dan setialah kepada Tuhan. Maka sesungguhnya janji-janjinya, firman-Nya akan digenapi dan terjadi dalam hidup kita. Dan ingat, janji Tuhan itu pasti baik, janji Tuhan pasti indah, bukan janji-janji yang mencelakakan atau bahkan yang buruk. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, tetaplah semangat apapun keadaanmu. Terima, imani janji Tuhan, itu yang memberikan kehidupan buat kita, semangat dan kekuatan yang baru. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan buat setiap kami. Mungkin ada yang bergumul dengan permasalahan hidup. Kok nggak selesai-selesai? Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang menjanjikan kemenangan bagi hidup kami. Bahkan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Kami mau percaya bukan dengan apa yang kami lihat saat ini. Tapi kami mempercayai janji firman-Mu. Dan itulah yang memberikan kehidupan. Menghidupkan kami kembali dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita. Ingat, janji Tuhan menghidupkan kita, memberikan semangat dan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.